Shalom sahabat Narwastu, salam sehat. Kembali lagi dengan podcast ke-120 majalah Narwastu. Kali ini kembali kami berbincang, bertukar pikiran dengan seorang tokoh gereja dari gereja besar, dari Sinode HKBP, yaitu Bapak Pendeta Maulinus U.E. Siregar, Magister Theologia. Beliau ini sekarang Ketua Rapat Pendeta di Sinode HKBP, dan saat ini melayani sebagai pendeta resort di HKBP Taman Mini Jakarta Timur. Ini ketiga kali kami berbincang menampilkan beliau dalam podcast majalah Narwastu, dan kami akan berbicara nanti tentang persiapan untuk Sinode Godang, atau biasa disebut juga dalam organisasi besar atau berskala nasional Munas atau Kongres. Kami nanti akan berbicara dengan beliau tentang Sinode Godang yang akan direncanakan diadakan oleh HKBP pada bulan Oktober kalau tidak salah pada tahun ini. Beliau sudah menyatakan diri akan maju sebagai calon Eporus HKBP atau yang biasa disebut sebagai HKBP 1 atau calon HKBP 1. Beliau ini seorang cendekiawan, seorang figur yang visioner, seorang gembala yang dikenal begitu merakyat di tengah gereja HKBP, dan pernah juga melayani di California, Amerika Serikat. Kita nanti akan mendengarkan pemikiran-pemikiran beliau sebagai seorang teolog, sebagai tokoh gereja, sebagai calon Eporus HKBP. Kita sapa beliau. Shalom Pak Pendeta Siregar. Shalom Mamang, selamat ketemu kembali. Ya, salam sehat Amangnya. Salam sehat. Ya, di tengah kesibukan Amang atau Bapak masih menyempatkan diri untuk bisa berkunjung ke kantor majalah Narwastu. Para sahabat Narwastu, kita akan berbincang kembali dengan beliau. Kalau bulan Februari yang lalu kami sudah berkunjung ke rumah beliau di Taman Mini Jakarta Timur. Kali ini kembali kami akan berbincang di kantor majalah Narwastu. Ada yang mau saya tanyakan kepada Pak Pendeta Siregar. Bapak sudah menyatakan diri, terbuka menyatakan diri maju sebagai calon Eporus HKBP. Boleh tahu apa tagline atau visi misi yang akan Bapak usung untuk persiapan Sinode Godang atau Munas HKBP ini? Silahkan. Cukup lama saya sesungguhnya sudah punya tagline ya. Bulus mula ulaun, tulus bekerja, sebab itu yang dibutuhkan oleh pemimpin gereja masa kini. Bahwa kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan tanpa pamrih, bekerja mengabdikan diri untuk menuju sebuah pelayanan yang semakin baik, pelayanan yang dapat menyentuh, pelayanan yang dapat berdampak bagi kehidupan semua jemaat, terutama dalam konteks gereja HKBP. Tentu itu akan menyangkut juga kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat HKBP yang terdiri dari berbagai kelompok yang harus terus-menerus disemangati, dan mereka harus terus diberikan motivasi supaya warga jemaat dapat merasakan kehadiran gereja di tengah-tengah kehidupan mereka sehari-hari. Dan sekaligus juga itu adalah bagian yang tidak pernah lepas dari kehidupan saya sebagai keluarga yang lahir di tengah-tengah gereja. Dan tagline ini tentu sekali sangat kita perlukan dalam konteks masyarakat kita yang terus berubah, terutama dalam kehidupan gereja ya, bahwa pendeta sekarang dituntut untuk tulus bekerja, tidak melihat bahwa keuntungan pribadi atau keuntungan finansial sebagai tujuan utama, tetapi kesungguhan hati untuk melayani Tuhan supaya kehidupannya bisa menjadi contoh dan berdampak bagi orang banyak. Iya, kata yang sangat sederhana, tulus bekerja. Mungkin Bapak bisa kaitkan itu dengan perbincangan kita bulan yang lalu, yang waktu di rumah Pak Pendeta, bahwa seorang Eporus HKBP itu harus menjadi sahabat dan gembala di tengah jemaat. Mungkin bisa dikaitkan dengan itu? Ya, tentu sekali itu berkaitan erat dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya. Dan itu dipengaruhi oleh pengalaman hidup sebagai anak-anak pendeta, termasuk orang tua saya sebagai anak dari seorang guru sending. Mereka memang dididik dengan prinsip seperti itu, karena pada masa lalu tidak banyak peluang yang didapatkan oleh para hamba-hamba Tuhan dalam melanjutkan studi mereka. Tetapi mereka
boleh melewati itu semua dalam sebuah pengalaman bersama dengan Tuhan, sebuah journey of faith, perjalanan iman bersama dengan Tuhan di dalam ketulusan hati yang bersumber dari pengenalan yang baik kepada Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupan mereka. Dan tentu tagline ini sangat memengaruhi kami ya sebagai keluarga yang dibesarkan dalam konteks kehidupan yang tulus, yang bekerja dengan tidak mengutamakan hal-hal lain ya, mengutamakan misalnya materi, tetapi mengutamakan pelayanan yang sungguh-sungguh yang dapat berdampak dalam kehidupan jemaat. Saya pikir itu memang penting untuk kembali direaktualisasi ya. Ini merupakan sebuah aksentuasi yang perlu untuk dikembangkan di tengah-tengah gereja HKBP, di tengah-tengah tuntutan jemaat kita bahwa ya ada semacam sebuah fenomena yang terus-menerus menyebabkan para pendeta dinilai sudah tanda kutip berorientasi kepada materi, dan ini saya pikir perlu harus dilihat sebagai satu kritik yang harus disikapi dengan sebuah respon yang baik, tanpa kita harus merasa kritikan itu sebagai sebuah ancaman, tetapi sebagai sebuah kesempatan untuk memperbaiki berbagai hal yang sangat prinsip dalam kehidupan para gembala atau kehidupan para pendeta. Iya, menarik yang Bapak sampaikan tadi bahwa pendeta juga harus tetap melihat bahwa pelayanan itu juga harus dilihat dengan situasi zaman. Ya, jangan berorientasi pada materi begitu ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan situasi HKBP saat ini, jemaat sudah semakin berkembang maju, baik dari sisi pendidikan, ekonomi, termasuk dari status sosial. Kalau kita kaitkan dengan itu, ya, HKBP sebagai ormas ketiga terbesar di Indonesia setelah NU Muhammadiyah, apa katakanlah visi atau mimpi dari seorang Pak Pendeta Siregar dalam memajukan sumber daya para pelayan HKBP ke depan? Ya, jadi saya pikir ini memang pertanyaan yang sangat penting ya dalam konteks kehidupan kita sekarang ini. Terutama bila orang misalnya membanding-bandingkan ya HKBP dengan dua organisasi kemasyarakatan lainnya ya, terutama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Sejauh mana peran kita di tengah-tengah negara kita ini? Di masa lalu memang kita mencoba untuk mengembangkan sebuah peran yang lebih banyak kepada dunia sosial dan pendidikan. Misalnya gereja HKBP pernah mengalami masa-masa emas dalam mengembangkan pendidikan. Saya misalnya sebutkan beberapa sekolah yang pernah sangat akrab dengan telinga masyarakat kita. Misalnya STM HKBP yang pada masa lalu lulusan-lulusan dari sekolah ini dicari oleh perusahaan-perusahaan besar. Bahkan mereka akan menuliskan dalam periklanan mereka itu diutamakan tamatan STM HKBP. STM HKBP Pematang Siantar. Pematang Siantar. Karena sekolah itu dulu 4 tahun sampai 4 tahun. Demikian juga dulu Rumah Sakit Balige. Sekolah-sekolah perawat itu misalnya, rumah sakit yang ada di beberapa tempat di Indonesia, terutama di Jakarta juga ya. Kalau mereka misalnya merekrut perawat-perawat itu, mereka sangat mengutamakan tamatan dari sekolah perawat Rumah Sakit HKBP Balige. Demikian juga mungkin Nomensen dulu ya. Kalau jurusan akuntansi di beberapa perusahaan di Jakarta ini dahulu sangat mencari alumni dari Universitas HKBP Nomensen, khusus misalnya jurusan akuntansi. Sekolah-sekolah dasar dan SMP juga dulu dan SMA itu cukup terkenal. Tetapi kemudian mengalami penurunan ya mutu beberapa tahun setelah di era 80-an. Nah, inilah mungkin salah satu hal yang mungkin boleh didorong kembali supaya HKBP memberikan peran sosial budaya ya bagi pengembangan masyarakat kita. Karena gereja HKBP ya kalau dalam konsep para penggiat civil society, gereja kita ini masuk sebagai satu lembaga yang bergerak dalam mendorong gerakan civil society, pengembangan gerakan-gerakan sipil yang mengutamakan kemerdekaan manusia dan transformasi manusia, supaya mereka boleh menjadi manusia-manusia unggul dan memiliki karakter yang baik,
yang akan menyumbangkan sesuatu yang sangat penting bagi pembangunan bangsa kita. Jadi mungkin HKBP ke depan harus berpikir tidak boleh terkungkung hanya dengan mengurus dirinya sendiri, tetapi juga harus ikut mendorong terjadinya transformasi sosial dan ikut juga dalam mendorong program-program pendidikan dan budaya yang boleh meningkatkan kecerdasan dan mental masyarakat yang semakin terfokus untuk membangun negerinya ya, Indonesia ini. Iya, menarik yang Pak Pendeta Siregar tadi sampaikan, ada otokritik bahwa HKBP pun perlu membenahi bidang kesehatan, bidang pendidikan. Jadi tidak hanya terfokus kepada pembangunan spiritualitas dan organisasi. Boleh tahu, Bapak udah punya pikiran untuk membenahi bidang kesehatan dan pendidikan ini? Sebenarnya saya dari dulu sejak tahun 2016 sudah mengembangkan pikiran seperti itu ya, dalam kapasitas pencalonan sebagai calon sekjen dengan pengembangan beberapa usaha yang sangat tepat untuk kita. Sinode Godeng 2020? Itu dalam konsep saya, tapi karena saya tidak terpilih, tentu pengembangan itu tidak dapat terjadi. Karena saya melihat beberapa pengalaman ketika saya juga melayani di luar, bagaimana gereja itu dapat meningkatkan resources yang memiliki potensi yang besar di tengah-tengah gereja kita. Saya misalnya buka satu dulu program katakanlah yang saya rindukan untuk bisa dikembangkan di HKBP. Nah, dengan 3.700 jemaat HKBP, sebenarnya adalah sebuah potensi bisnis yang sangat besar. Kalau misalnya lembaga HKBP memiliki satu lembaga yang disebut misalnya Mission Investment Fund, memang kita harus berorientasi sedikit bisnis, meskipun itu dalam misi yang tetap memperhatikan tujuan gereja untuk menghadirkan kebaikan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tetapi ke 3.700 jemaat ini bisa diberdayakan. Sampai contoh misalnya, setiap gereja itu kan pasti punya rencana-rencana pengembangan di masing-masing tempat. Apakah itu pembangunan fasilitas gereja, apakah itu pembangunan gereja dan lain-lain. Mungkin fasilitas para pelayan-pelayan yang mereka butuhkan di kemudian hari. Nah, ini digarap oleh lembaga-lembaga lain. Kalau misalnya HKBP punya sebuah konsep bisnis yang berorientasi pada misi, ini sesungguhnya dapat digarap. Misalnya tidak lagi terjadi pertengkaran-pertengkaran di gereja gara-gara membentuk panitia pembangunan kan. Kalau sudah ada namanya lembaga sebuah Mission Investment Fund, ini boleh menjadi kekuatan bisnis yang dapat menggerakkan dan mengecilkan potensi-potensi konflik di tengah-tengah gereja kita. Karena kalau kita lihat misalnya, kita inventarisir, ya di gereja kita ini banyak juga terjadi konflik-konflik yang berhubungan dengan pembangunan gereja. Karena tentu di sana mengintip juga ada potensi-potensi, ya maaf mungkin penyalahgunaan dan lain-lain. Kalau kita misalnya membangun sebuah lembaga seperti yang saya katakan di HKBP, ya tentu hal-hal seperti itu tidak terjadi. Dan HKBP itu semakin membesar dapat mengelola, dan dalam program sentralisasi ini dapat menopang desentralisasi itu, sehingga sumber pendapatan gereja itu bukan hanya dari persembahan lagi, tetapi juga dari badan usaha yang ada di tengah-tengah gereja kita. Begitu ya. Kalau kita lihat selama ini di HKBP, Pak Pendeta Siregar, biasanya kalau Eporus atau Sekjen itu selesai jabatannya, itu kan biasanya kalau nggak menjadi dosen, penulis buku, atau katakanlah sebagai penasehat, kita belum pernah mendengar katakanlah ada wadah khusus untuk mantan-mantan Eporus atau Sekjen ini. Kalau Bapak misalnya terpilih jadi Eporus, apalagi kita tahu seperti era Eporus sekarang, Pak Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar cukup masif dalam memajukan HKBP dan banyak juga dia mendapat apresiasi. Kalau Bapak misalnya punya visi, ini mantan-mantan Eporus atau Sekjen ini, apa ada rencana untuk membuat wadah khusus, misalnya penasehat atau dalam pertimbangan? Ya, setidaknya pikiran ini mungkin perlu dicatat dan diperhatikan, karena kita melihat potensi yang dimiliki oleh para mantan pimpinan yang melewati masa-masa yang begitu sulit dalam gereja, tentu bisa membagi pengalaman-pengalaman mereka. Sangat
sayang sekali apabila mereka misalnya tidak kita libatkan dalam berbagai kegiatan-kegiatan induk gereja HKBP, karena sebagai mantan pimpinan mereka tentu punya pengalaman yang tidak boleh diabaikan dalam kerja-kerja mereka selama mereka menjabat pimpinan HKBP. Memang di masa lalu ada juga pimpinan yang pernah memakai tenaga mantan pimpinan itu misalnya di kantor pusat, meskipun itu memang tidak diformalkan. Tapi saya pikir ke depan ya ini boleh menjadi satu inspirasi awal ya bagi kita, bagaimana kita tetap dapat menggunakan ya tenaga-tenaga para pimpinan kita itu supaya mereka boleh memberikan pemikiran-pemikiran ya, pengalaman-pengalaman mereka yang kaya kepada pimpinan yang sedang menjabat, supaya itu lebih memperkaya apa yang akan dilakukan atau dikerjakan oleh pimpinan yang sedang bekerja. Saya pikir kita harus memperhatikan mereka dan memberikan ruang untuk dapat dilibatkan dalam rangka untuk menambah ya energi baru bagi pimpinan itu melalui berbagai ide-ide dan pemikiran-pemikiran mereka kepada pimpinan yang sedang bertugas, saya pikir. Begitu ya? Iya. Jadi berarti ada juga pemikiran Bapak untuk suatu saat mempermalkan itu ya, ada semacam penasehat atau dewan pertimbangan bagi Sinode HKBP ya? Setidaknya ya kita harus memang melibatkan mereka ya, kalaupun misalnya secara formal atau secara kelembagaan itu tidak bisa langsung kita eksekusi, karena memang dalam pengembangan aturan HKBP sekali 4 tahun kan ada amandemen, tetapi dalam periode ini kemungkinan besar amandemen itu agak sulit karena sinode Desember nanti tanggal 2 sampai 8 itu akan mengagendakan periodisasi, tidak mengagendakan amandemen. Jadi seandainya pun ada gagasan-gagasan, ide-ide yang ingin memformalkan itu, kemungkinan secara teknis, secara konstitusi tidak akan bisa langsung direalisasikan. Tapi pikiran itu karena saya anggap baik, apa salahnya dalam bentuk yang informal bisa misalnya ngopi-ngopi lah dengan pimpinan, dibuat sekali 3 bulan, kan itu juga sudah sebuah instrumen yang baik untuk mendorong supaya suatu waktu apabila semua para pengerja HKBP memiliki pandangan yang sama, ya kita bisa memikirkan itu diformalkan ya dalam satu katakanlah seperti negara kita ini ada dewan pertimbangan ya, presiden atau wakil ya presiden ya. Kalau kita membuat seperti itu, ya kan pimpinan itu juga mungkin sedikit kan agak awas, dia tidak merasa bahwa dia berjalan sendiri kan. Ada semacam ada semacam perintah yang kontrol yang membuat dia ya bukan kamu aja yang pimpinan, kami juga dulu bekas pimpinan, karena itu berhati-hati. Jadi sepertinya ada rem yang mengontrol supaya ya tidak berjalan sendiri dan lepas tanpa kontrol misalnya seperti itu. Jadi kalau saya pribadi sih sangat terbuka ya melihat kemungkinan yang seperti pertanyaan Bapak Munte tadi ya. Iya. Kalau kita bicara tentang HKBP saat ini, begitu masif terutama dalam acara-acara yang berkaitan dengan pembangunan rumah ibadah. Tapi di satu sisi kita juga melihat bahwa keimanan jemaat itu juga perlu ditumbuh kembangkan. Menurut Pak Siregar, apa yang paling perlu katakanlah ke depan nanti untuk dipikirkan HKBP lagi? Jadi tidak semata-mata pembangunan fisik. Ya memang ini sebenarnya sudah lama ini suara keprihatinan gereja HKBP ya, terutama suara-suara yang muncul dari jemaat. Karena kita melihat dan mencoba mengukur perkembangan gereja kita itu bukan hanya dari fisik. Kalau pembangunan fisik ya kita mengacungkan jempol lah untuk jemaah HKBP. Kalau sudah urusan membangun secara fisik ya kita memang termasuk agak sedikit berada di depan ya. Jor-joran gitu. Iya, jor-joran. Tapi ketika bicara
pembangunan spiritualitas, nah ini mungkin semua harus merenung dulu dengan baik. Mungkin ini tugas kita sekarang ini. Terutama di zaman sekarang. Kalau saya misalnya melihat pengalaman jemaat kita dan pertanyaan-pertanyaan yang kritis di jemaat, sangat terasa memang pembangunan spiritualitas kita itu memang masih sangat kurang. Buktinya banyak jemaat kita yang tidak siap menghadapi berbagai gelombang perubahan sekarang ini atau impact dari kemajuan sekarang ini. Kalau memang mereka dibekali dari awal dengan pembangunan spiritualitas yang kuat, apapun masalah yang dihadapi akibat dari kemajuan sekarang ini, impact dari perubahan-perubahan sosial dan sistem nilai, tentu mereka kan akan kuat. Tetapi sangat rapuh dan seringkali kita melihat banyak yang tidak begitu kuat menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi sekarang ini. Karena itu saya pikir pembangunan spiritual itu harus menjadi bagian utama dan terutama yang harus dikembangkan oleh gereja HKBP ke depan. Apabila Tuhan mengizinkan saya terpilih menjadi pengurus HKBP, ini akan menjadi prioritas pertama. Dan di buklet yang saya susun, di satu buku yang kita terbitkan, buku kecil, saya sangat menekankan itu, bahwa pimpinan ke depan harus mengutamakan pendekatan pastoral. Dan ini sangat penting. Di negara-negara maju sekalipun ini yang sedang dikembangkan. Bagaimana sosok dari para pemimpin gereja itu mampu menjadi teladan dan memberikan nilai-nilai kekristenan yang kuat dalam rangka membangun spiritualitas jemaat kita. Sehingga jemaat itu tidak rapuh dan mudah digoncang oleh perubahan, termasuk isu-isu sipil sekarang ini. Seperti misalnya LGBT dan isu-isu yang lainnya, misalnya seperti di luar, misalnya aborsi dan lain-lain yang begitu hangat diperbincangkan dan menjadi sebuah jargon yang mempengaruhi kinerja atau mempengaruhi potensi kemenangan Partai Republik atau Demokrat misalnya di Amerika. Isu-isu seperti itu sangat keras sekali mempengaruhi opini masyarakat. Jadi di Indonesia juga saya lihat kita sebagai gereja memang perlu memikirkan pembangunan spiritualitas itu dan harus dimulai dari para pelayan kita. Ke depan mungkin ya itulah yang harus terus dikembangkan. Di zaman Eporus Nababan dulu pernah ada namanya penataran-penataran, pembinaan-pembinaan yang berlangsung terus-menerus. Di masa Eporus Pendeta Dr. Bonar Napidupulu ada dulu namanya pendidikan berjenjang bagi semua pelayan. Itu memang sangat penting untuk dikembangkan supaya pendeta itu terus mendapatkan penyegaran daripada mereka sibuk dengan persoalan-persoalan di gereja Allah, karena memang para pelayan ini sibuk juga memang mengurus persoalan-persoalan atau dinamika yang terjadi di gereja masing-masing. Akhirnya mereka jadi terjebak dengan kondisi yang seperti itu. Jadi peluang mereka untuk meningkatkan pembangunan spiritual itu pun menjadi lebih sedikit. Jadi saya pikir ini yang perlu mendapat perhatian dari pimpinan ke depan, terutama apabila Tuhan mengizinkan kami, ya ini menjadi salah satu prioritas yang harus dikerjakan, karena sudah waktunya kita harus memulai membangun spiritualitas para pelayan dan jemaat yang saat ini sedang, katakanlah sedang mengalami sebuah goncangan yang serius ya di tengah-tengah kehidupan gereja HKBP. Ya, yang terakhir Pak Pendeta Siregar, kita sudah mengikuti tahapan pemilu 2024 ya. Kita sudah memilih presiden dan wakil presiden dan sudah ada yang terpilih. Dan pada November yang akan datang kita juga akan mengikuti pemilu serentak. Bapak juga dikenal sebagai seorang pemerhati sosial kemasyarakatan dan politik ya. Apalagi Bapak pernah Kepala Biro Informasi di Sinode HKBP. Bapak tentu sudah mencermati situasi bangsa kita sekarang. Boleh tahu apa harapan Bapak kepada presiden mendatang ini dan wakil presiden, termasuk nanti harapannya ke pilkada serentak? Karena gimana pun juga HKBP sebagai organisasi terbesar ketiga di Republik ini tentu tidak bisa menutup mata dengan situasi ini. Silakan. Ya, jadi kepada seluruh warga HKBP, ya saya menitipkanlah sebuah pesan supaya sebagai warga gereja yang bertanggung jawab, kita tentu harus ikut mendorong bertumbuhnya kesadaran nasional ya,
supaya masyarakat kita ini meskipun dalam proses yang begitu menegangkan pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden di bulan Februari yang lalu tidak boleh merusak dan mencabik-cabik kehidupan bersama kita sebagai bangsa. Kita harus tetap menjaga keutuhan bangsa kita. Tanpa persatuan dan tanpa kebersamaan, kita tidak akan dapat mencapai sebuah tujuan yang sangat agung dari bangsa kita yang telah diletakkan oleh para founding fathers. Kemudian itu menjadi sebuah cita-cita bangsa kita sekarang untuk menuju masa keemasan Indonesia 2045. Karena itu kami menitipkan pesan juga kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah ditetapkan oleh KPU supaya segera merajut kembali kehidupan kebangsaan, kemudian membangun komunikasi yang baik dengan seluruh komponen bangsa kita, dan tetap memperhatikan bahwa dengan kebersamaan kita lah kita dapat membangun bangsa kita ini menjadi bangsa yang maju. Saya kemarin meskipun hanya memperhatikan sebentar saja, dengan masuknya Microsoft misalnya menginvestasikan 27,5 triliun, ini sebuah indikator yang baik, sebuah awal yang baik bahwa para pengusaha dan investor melihat Indonesia ini dengan segala dinamika politik yang terjadi di dalamnya. Karena tidak ada gesekan-gesekan yang terlalu mengkhawatirkan, dan investor ini kan masuk. Kalau pembangunan bergerak, ya sektor-sektor yang informal dan lain-lainnya pun akan bergerak. Jemaat kita pun kan akan punya pekerjaan. Mereka pun akan dapat memberikan persembahannya kepada gerejanya masing-masing. Tapi kalau tidak ada usaha dan selalu hidup dalam ketakutan, bagaimana mungkin? Karena itu besar harapan kita kepada Presiden dan Wakil Presiden yang baru. Setelah nanti dilantik dan menetapkan kabinet, mereka dapat membangun komunikasi dan merangkul seluruh potensi-potensi yang begitu besar di tengah-tengah kehidupan bangsa kita. Sekaligus juga kita harapkan kepada pemerintah yang baru, karena tanggal 27 November Indonesia akan menyelenggarakan secara serentak pemilihan kepala daerah, Bang, ya? Iya, pilkada serentak. Pilkada serentak. Kita berharap supaya pemerintah kita dapat menjaga keamanan, dapat menjaga kondisivitas di tengah-tengah masyarakat, dan juga melayani masyarakat dengan memperlakukan seluruh kelompok dengan sama. Siapapun yang ikut dalam kontestasi itu dapat merasakan bahwa mereka tidak diperlakukan secara tidak adil. Dan ini tentu sebagai gereja doa kita, supaya seluruh gereja berdoa juga untuk menyampaikan permohonan kepada Tuhan supaya seluruh proses politik yang akan berlangsung pada pilkada berlangsung dengan baik. Gereja jangan ikut-ikutan membangun sikap sinisme, ya, membangun negativisme dalam kehidupan. Kita membayar mahal itu kebersamaan dan arti dari sikap menghargai satu dengan yang lain. Karena itulah modal sosial kita yang besar dalam mensukseskan program pemerintah kita, terutama pelaksanaan pemilihan kepala daerah di bulan November mendatang. Itu doa kita bagi bangsa kita ini supaya berlangsung dengan aman. Iya. Pak Pendeta Siregar, terima kasih perbincangan kita dalam podcast kali ini. Para sahabat Narwastu, itulah perbincangan kami dengan seorang tokoh gereja yang juga ketua Rapat Pendeta Sinode HKBP, yang saat ini juga pendeta jemaat di HKBP Taman Mini Jakarta Timur. Pemikiran-pemikirannya sebagai seorang intelektual, seorang yang visioner, juga seorang gembala, begitu menarik kita simak. Kiranya bermanfaat bagi para pemirsa majalah Narwastu. Seperti yang ada di layar terlihat, ada majalah Narwastu. Bisa juga disimak pemikiran-pemikiran Bapak Pendeta Maulinus Siregar di majalah kita. Kiranya bermanfaat bagi semua para sahabat Narwastu. Akhirnya kami undur diri. Shalom. Salam sehat. Salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia.